wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil muttaqin wa ja'alana min ibadihis shaimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Para pemirsa dan para pendengar Kultum Ramadan di mana saja yang bangsa Indonesia, bangsa yang majmuk, yang berpenduduk begitu besar, semua agama tumbuh dan kembang dan berkembang subur di Indonesia ini. Dan alhamdulillah mayoritas negara kita Indonesia ini dihuni oleh umat Islam. Bahkan penduduk umat Islam yang terbesar di dunia ini. Walaupun demikian, berbeda suku, berbeda ras, berbeda bahasa, berbeda agama, tapi dengan peran kita yang sangat besar sebagai bangsa, alhamdulillah negara kita ini dalam keadaan damai, tentram, dan harmonis. Kehidupan semua umat beragama berjalan dengan baik sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Para pendengar yang berbahagia, kita sebagai umat Islam bersyukur kepada Allah bahwa para pendahulu kita, para tokoh-tokoh kita telah merumuskan dasar negara dengan penuh perjuangan, penuh pertimbangan, sehingga dapat dituangkan dalam 5 sila atau yang namanya Pancasila, disepakati sebagai dasar negara Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 45 yang dipandang sebagai sesuatu yang mampu menyatukan kehidupan bangsa, suasana yang harmonis, yang damai, dan bangsa Indonesia bisa hidup berdampingan, saling bahu-membahu, saling memahami, melaksanakan tugas-tugas sebagai warga negara, sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Inilah yang diinginkan oleh para pendahulu kita, para pendiri negara. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang karena sesuai dengan substansi daripada agama Islam, merupakan agama yang dianut oleh mayoritas Indonesia ini, mengajak untuk selalu menyebarkan kedamaian, ketentraman, kesejukan, dan saling menghargai, saling menghormati antar umat beragama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dasar negara kita Indonesia ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sangat representatif, dan nilai-nilai itu adalah sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita bertanya apakah Islam dengan Pancasila perlu dipertentangkan, maka jawabannya adalah Islam dengan Pancasila tidak perlu dipertentangkan, karena Pancasila itu sendiri sudah sejalan dengan nilai-nilai agama Islam. Di dalamnya ada ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengenal apa yang namanya Qul huwallahu ahad dalam surah Al-Ikhlas. Kita mengenal wa ilahukum ilahu wahid. Kita mengenal asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah. Dan ketuhanan yang Maha Esa ini diterima dan diakui oleh semua agama di Indonesia. Saudara sekalian, para pendengar yang berbahagia, ada keadilan, ada persatuan, ada hikmah permusyawaratan,
Semua itu adalah sila-sila yang sangat baik, karena hidup itu sebagai hamba Allah, sebagai warga negara, harus tetap menjunjung tinggi keadilan, dan tetap kita harus meningkatkan persatuan kesatuan. Tetap kita menjadikan musyawarah sebagai dasar, atau kita mengenal istilah musyawarah dan mufakat. Jadi semua ini adalah, kalau kita bicara soal konsep negara dalam pandangan Islam dan hubungan dalam Pancasila, ini semuanya adalah hal-hal yang sudah sejalan. Karena pada dasarnya Al-Quran mengisyaratkan kepada kita, hidup itu harus mampu menjunjung tinggi keadilan dengan semangat gotong royong, semangat ta'awun, kerjasama, saling memahami, saling menghormati. Bahkan sebagai warga negara diminta untuk tetap peduli dan menjaga negara itu sendiri. Saudara sekalian, para pendengar yang berbahagia, jadi kita bersyukur, alhamdulillah, Indonesia berdasarkan Pancasila ini yang dapat memberikan arti besar bagi kehidupan bangsa, dan semua komponen dapat hidup dengan damai dan tentram. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.